Halo pelajar mandiri, sekarang kita masuk lagi ke Marugoto A2, tingkat dasar 1, topik 5, Rikai. Nah, di topik 5 ini, temanya Gaikoku Goto, Gaikoku Bunka, bahasa dan kebudayaan negara lain. Nah, pelajaran yang pertama adalah pelajaran 9, Nihongo wa Hatsuon ga kantan desu, bahasa Jepang mudah dilafalkan. Baik, mari kita lihat kalimat dasar yang akan kita pelajari pada pelajaran 9 ini. Yang pertama, Spain go wa tango ga kantan desu. Spain go wa tango ga kantan desu, yang artinya bahasa Spanyol kosakatanya mudah. Kemudian, Chugoku go wa hanasu no ga omoshiroi desu. Chugoku go wa hanasu no ga omoshiroi desu. Berbicara bahasa China atau Mandarin menarik. Yang ketiga, kono kotoba no imi o oshiete kudasaimasen ka? Kono kotoba no imi o oshiete kudasaimasen ka? Bisakah kamu mengajarkan saya arti dari kosakata ini? Dan yang terakhir, kono kanji no yomikata ga wakarimasen. Kono kanji no yomikata ga wakarimasen. Saya tidak mengerti cara baca kanji ini. Oke, minasang, sebelum belajar, mari kita lihat target Kendo kita pada pelajaran 9 ini. Yang pertama, bahasa asing apa yang sudah Anda pelajari hingga saat ini? Bagaimana kesan terhadap bahasa itu? Selanjutnya, saya bingung karena tidak mengerti bahasanya. Apa yang Anda katakan untuk meminta pertolongan? Nah, di sini adalah target kita yang akan kita pelajari pada pelajaran 9 ini. Oke, langsung aja kita latihan. Yang pertama, irasto wo mite kotoba o sagashimashou. Irasto wo mite kotoba o sagashimashou. Pertama, lihat irasto atau gambar. Kemudian, kotoba o sagashimashou. Di sini ya, kotobanya minasang sagashimashou. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada juga bahasa Indonesianya di sebelah kanan. Minasang cari bahasa Jepangnya di kotak yang sebelah kiri ini. Silahkan bisa dikerjakan. Kotoba wo erabimashou, kotoba wo erabimashou. Pilihlah kosakata yang tepat. Di sini ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 terdiri dari 1 sampai 3. Di sini minasang pilih jawaban yang tepatnya untuk melengkapi kalimat ini dari A sampai D di sini. Kemudian yang nomor 2 untuk melengkapi nomor 1 sampai nomor 3. Di nomor 2 ini minasang isi dengan pilihan A sampai D di sini. Sebelumnya kita lihat dulu pilihannya. Chigaimasu, bukan. Wakarimasu, mengerti. Setsumei shimasu, menjelaskan. Oboemasu, mengingat atau menghafal. Niteimasu, mirip. Tetsudaimasu, membantu. Sukaimasu, menggunakan. Renshu shimasu, latihan. Oke, di sini pertama minasang kerjakan dulu nomor 1, 1 sampai 3, nomor 2, 1 sampai 3, dan terakhir akan saya bantu dengan audio.
1、1、日本語の文字は英語の文字と違います。2、学生はテストの前に単語を覚えます。3、先生はクラスで文法を説明します。2、1、私は時々弟の宿題を手伝います。2、カタカナのカはひらがなのカと似ています。3、学生は毎日発音を練習します。Selanjutnya kita lihat Nihongo de nan desu ka? Nihongo de nan desu ka? Di sini ada Nihon no Gakko. Nihon no Gakko, sekolah di Jepang. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Yang paling rendah di bawah. Di sini sai, nani nani sai, rokusai, nanasai, hasai. Jadi umur ya di sini ada umurnya. Kemudian untuk nomor 1 sampai umur 12 itu di Jepang Nihon no Gakko atau sekolahnya apa? Jadi di sini pertanyaannya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Tingkatan sekolah di Jepang. Di sini ada kosakatanya koko, sogakko, daigaku, chugakko, daigakuin. Oke, minasan kerjakan terlebih dahulu nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya kita masuk ke kanji o kakimasho. Kanji o kakimasho. Tulislah kanji. Kanji pertama yang akan kita pelajari di sini adalah kanji gaku. Kanji gaku yang artinya belajar atau lembaga pendidikan. Sebelumnya kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, untuk cara penulisannya, minasan bisa ikut bersama step by step cara penulisan kanji gaku. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, tarikan keenam, tarikan ketujuh, tarikan kedelapan. 8 tarikan untuk kanji gaku yang artinya belajar atau lembaga pendidikan. Nah, kanji ini kata kerjanya yaitu manabu atau manabimas. Bentuk masnya adalah manabimas yang artinya belajar. Kemudian apabila digabungkan dengan kanji ko, maka dibacanya menjadi gakko. Gakko yang artinya adalah sekolah. Kemudian kalau kita bilang sekolahnya SD, yaitu shogakko. Ini ditambahkan di depannya kanji kecil, kemudian kanji sekolah, gakko, shogakko, SD. Nah, kemudian apabila kita mau bilang SMP, chugaku. Chu ini kanji tengah, kemudian ditambahkan dengan gaku menjadi chugaku atau SMP. Minasang juga bisa menyebutkan kalau SMP-nya sekolah SMP, maka tinggal ditambahkan ko di belakangnya, chugakko. Oke, selanjutnya ketika kita ingin mengatakan universitas, ditambahkan kanji besar, kemudian dibacanya menjadi daigaku, universitas. Nah, untuk muridnya atau siswanya sendiri disebut dengan gakuse. Nah, kurang lebih ini adalah kanji gaku
atau yang artinya belajar atau lembaga pendidikan. Kanji selanjutnya adalah kanji ko. Kanji ko yang artinya sekolah. Sebelumnya kita lihat dulu ilustrasinya. Jadi zaman dahulu belajar itu di bawah pohon ya, minasang. Oke, untuk penulisannya bisa kita ikuti bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, tarikan keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan ke-10. 10 tarikan untuk kanji ko. Nah, seperti yang tadi ya, digabungkan dengan kanji gaku menjadi gakko. Gakko yang artinya adalah sekolah. Shogakko, Shogakko SD, Chugakko, Chugakko SMP, Koko, Koko SMA. Nah, ini untuk kanji ko atau sekolah. Nah, kanji selanjutnya adalah kanji sho, sho atau kecil. Kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, ini ilustrasinya, kemudian cara penulisannya. Tarikan pertama, cong, tarikan kedua, dan tarikan ketiga. Nah, ini untuk kanji sho hanya ada 3 tarikan yang berarti kecil. Jadi, dia kalau berdiri sendiri, minasang bisa baca chisai, chisai yang artinya kecil. Kata sifat huruf i. Kata sifat i ya, chisai yang artinya kecil. Kemudian, shogakko, shogakko, sho, sho. Bacanya sho ya. Gakko yang artinya adalah SD atau sekolah tingkat dasar. Kanji berikutnya adalah kanji chu, chu atau naka yang artinya dalam atau tengah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, untuk cara penulisannya, tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, 4 tarikan untuk kanji chu atau naka. Jadi kalau misalnya dia berdiri sendiri, minasang bisa saja membacanya naka. Naka yang artinya dalam. Chugakko, chugakko ini ya tadi SMP atau sekolah tingkat menengah. Kemudian chugokujin, chugokujin ini kita udah pernah belajar yang artinya adalah orang China. Oke, sekarang kita masuk ke kanji berikutnya adalah kanji ko. Kanji ko yang artinya tinggi atau mahal. Nah, ilustrasinya seperti ini. Cara penulisannya, tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10. 10 tarikan untuk kanji ko yang berarti tinggi atau mahal. Nah, kalau misalnya adalah kata sifat, maka dibacanya adalah takai, takai yang artinya tinggi atau mahal, dan apabila digabungkan dengan kanji ko menjadi koko, koko atau SMA. Kanji berikutnya adalah kanji dai. Kanji dai atau besar atau universitas. Jadi untuk ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, dan tarikan ketiga. 3 tarikan saja untuk kanji dai yang artinya besar atau universitas. Nah, kanji dai ini juga merupakan kanji dari oki, oki, kata sifat i yang berarti besar. Kemudian daigaku, daigaku apabila disambungkan dengan kanji gaku, maka dibacanya daigaku yang artinya universitas. Nah, selanjutnya kanji saki. Saki yang berarti di depan atau sebelumnya. Nah, ilustrasinya kita lihat dulu. Cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua,
tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, dan tarikan keenam. Cong ke atas ya. Kemudian ini 6 tarikan untuk kanji saki yang artinya di depan atau sebelumnya. Jadi saki yang artinya sebelumnya, kemudian apabila ditambahkan dengan kanji se menjadi sensei, bacanya sen ya. Sensei, sensei yang artinya guru atau instruktur. Kanji selanjutnya yaitu kanji se. Kanji se yang artinya hidup, lahir, siswa, atau mentah. Kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, untuk cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima. 5 tarikan untuk kanji se. Nah, ini kanji se ini kata kerjanya umaremas, umaremas, yang artinya lahir. Kemudian, apabila dia berdiri sendiri, bisa juga dibaca nama, nama, yang artinya mentah. Digabungkan dengan kanji sen, saki, dibacanya menjadi se, sensei, guru atau instruktur. Kemudian gakuse, siswa, murid atau pelajar. Kemudian orang Jepang kalau misalnya mengatakan siswa tahun pertama yang baru masuk, ichinensei, ichinensei, siswa tahun pertama. Selanjutnya kita masuk ke kanji berikutnya, yaitu kanji nen atau toshi yang artinya tahun. Kita lihat dulu ilustrasinya. Untuk cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, tarikan keenam, 6 tarikan untuk kanji nen atau toshi. Jadi kanji ini berdiri sendiri bisa dibaca toshi atau tahun, kemudian ichinensei, ichinensei, siswa tahun pertama. Nen ya bacanya. Kanji berikutnya adalah kanji beng atau berusaha yang artinya berusaha. Kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, untuk cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, tarikan keenam, tarikan ketujuh, tarikan kedelapan, cong, tarikan ke-9, 10. 10 tarikan untuk kanji beng atau berusaha. Nah, ini kalau misalnya digabungkan dengan kanji suyoi, ini kanji suyoi ya, dibacanya menjadi bengkyo. Bengkyo, belajar atau pelajaran. Kanji berikutnya adalah kanji kyo. Kanji kyo yang berarti kuat. Kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, untuk cara penulisannya, mari kita ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tarikan untuk kanji kyo atau kuat. Nah, kanji kuat ini adalah kata sifat ya, kata sifat i, suyoi, suyoi. Jadi kalau misalnya dia berdiri sebagai kata sifat, maka dibacanya suyoi, kata sifat i, yang berarti kuat. Kemudian kalau misalnya ditambahkan dengan kanji yang tadi, kanji beng menjadi bengkyo, bengkyo, yang artinya pelajaran atau belajar. Kanji kyo atau kuat. 5. 漢字を読みましょう。 Kanji yomimashou, bacalah kanji. Di sini sudah ada kanji yang seperti kita pelajari tadi. Minasang cocokkan dengan apa bahasa Indonesianya, pilih dari bawah sini. Kemudian setelah itu minasang
isi nomor 1 sampai nomor 4 yang digarisbawahi apa cara bacanya. Oke, sebelumnya minasan kerjakan terlebih dahulu, nanti akan aku perdengarkan audio.学校、小学校、中学校、高校、大学、先生、学生、年生、一年生、勉強。1、娘は小学校に行っています。今、6年生です。2、中学校の時、ドイツ語を勉強しました。3、田中先生はこの高校で日本語を教えています。4、妹はあの大学の学生です。Selanjutnya, kaiwa to bumpo. 2、会話と文法。1、聞きましょう。Hai, kita masuk ke percakapan. Kita lihat dulu percakapan antara Yagi-san dan Kara-san. カーラさんは今までにどんな外国語を勉強しましたか？高校の時、スペイン語を勉強しました。そうですか。スペイン語は難しいですか？そうですね。スペイン語は単語が簡単です。でも、読むのがちょっと難しいです。Oke, pertama Yagi-san bertanya kepada Kara-san, Kara-san wa imamadeni sampai saat ini, donna gaikukugo wo benkyou shimashita ka? Sudah belajar bahasa asing apa saja? Bahasa asing seperti apa? Donna. Kemudian Kara-san menjawab, Koko no toki, pada waktu saya SMA, Spengo o benkyou shimashita. Pada waktu saya SMA, saya belajar Spanyol, bahasa Spanyol. Kemudian Yagi-san menimpali, so desu ka? Oh, begitu. Spengo wa muzukashi desu ka? Spengo ga muzukashi desu ka? Apakah bahasa Spanyol itu sulit? Kemudian Kara-san menjawab, so desu ne, gimana ya? Spengo wa tango ga kantan desu. Untuk bahasa Spanyol, kosakatanya mudah. Demo, tetapi, yomu no ga chotto muzukashi desu. Tetapi, untuk bacaan sedikit sulit. Nah, kurang lebih seperti itu percakapan antara Yagi-san dan Kara-san. Minasan bisa ikut bersama 2 kali, akan saya putarkan, dan nanti bisa direkam juga suaranya. カーラさんは今までにどんな外国語を勉強しましたか？高校の時、スペイン語を勉強しました。そうですか。スペイン語は難しいですか？そうですね。スペイン語は単語が簡単です。でも、読むのがちょっと難しいです。カーラさんは
今までにどんな外国語を勉強しましたか？高校の時、スペイン語を勉強しました。そうですか。スペイン語は難しいですか？そうですね。スペイン語は単語が簡単です。簡単です。でも、読むのがちょっと難しいです。Oke, hasil rekamannya bisa dikirimkan kepada kami. Nah, selanjutnya kita akan belajar bumpo atau pola kalimat. Nah, pola kalimat yang pertama kita pelajari, kita mempelajari sifat dari kata benda. Di situ tadi dia menggunakan kata benda pertama, wa. Jadi ini adalah topiknya terlebih dahulu. Kemudian kata benda kedua ini bagian dari kata benda pertama. Ga, kata sifat, apabila kata sifat nanya tidak dipergunakan, kemudian ditutup dengan des. Contohnya, Spain goa, tangoga, kantan des. Spain goa, ini kata benda pertama, Spain go, yang menjadi topik kita. Kemudian, tangoga, tango dari bagian dari Spain go. Tango ini adalah kosakata ga kantan des. Kosakatanya mudah. Jadi Spain go, kosakatanya mudah. Karena ini adalah kata sifat, kantan, maka diikuti dengan partikel ga. Bahasa Spanyol kosakatanya mudah. Kemudian apabila kita ingin mengungkapkan kalau kata sifat i sama juga di sini kata benda yang pertama yang menjadi topiknya, kemudian bagian dari kata benda pertama ini apanya yang memiliki sifat seperti apa. Contohnya, Spain go wa tango ga musukashi des. Ini kata sifat i yang artinya musukashi sulit. Jadi, i-nya tetap dipergunakan ya minasang. Spain go wa tango ga musukashi des. Ini contoh kalimat apabila kita ingin mengungkapkan kalau bahasa Spanyol tanggonya sulit. Bahasa Spanyol tanggonya sulit. Jadi sifatnya seperti apa? Kita sambungkan dengan partikel ga. Spain go wa tango ga musukashi des, ditutup dengan des. Nah, kurang lebih seperti itu. Kata benda pertama wa, kata benda kedua ga, kemudian kata sifat i atau na ditutup dengan des. Oke, minasang di sini ichikara ni nihongo ni yakushite kudasai. Kita langsung latihan. Imamade ni donna gaikokugo o benkyou shimashita ka? Imamade ni, sampai saat ini, donna gaikokugo o benkyou shimashita ka? Belajar bahasa asing yang seperti apa? Sono gaikokugo ni suite kakimashou. Mengenai bahasa asing tersebut, mari kita tulislah. Soste hanashimashou. Setelah itu, bisa minasang ucapkan. Eigo wa hatsuon ga sukoshi musukashii desu. Eigo, hatsuon, musukashii desu. Moji, kantan desu. Tango, omoshiroi desu. Bumpo, kantan desu. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 ini minasang buat menjadi kalimat 1 sampai 4 di sini. Eigo wa, contohnya ya, hatsuon ga muzukashii desu. Kurang lebih seperti itu. Jadi minasang bisa isi nomor 1 sampai nomor 4. Nah, mari kita pelajari bumpo atau pola kalimat yang selanjutnya. Di sini ketika kita ingin mengungkapkan sifat dari kata kerja. Tadi sifat dari kata benda. Sekarang sifat dari kata kerja. Polanya kata benda pertama,
ini yang menjadi topiknya. Kemudian wa, kata kerja bentuk biasa atau kata kerja bentuk kamus. Kemudian ditambahkan noga. Noga. Ditambahkan noga. Jadi kata kerjanya dirubah dulu ke bentuk biasa atau bentuk kamus. Kemudian ditambahkan no. Dan di belakangnya ga. Lalu kata sifat i-nya tetap dipakai des. Kita lihat contohnya. Chugokugo wa bahasa Mandarin atau bahasa China. Hanasu no ga, hanasu ini dari hanasimas. Hanasimas kita rubah menjadi bentuk kamus menjadi hanasu ditambahkan no. Hanasu no sifatnya seperti apa? Ga omoshiroi desu. Ga omoshiroi desu. Jadi, chugokugo wa bahasa Mandarin untuk membicarakannya sangat menarik. Untuk membicarakannya menarik. Omoshiro di sini maksudnya menarik ya. Kemudian kita lihat apabila kata sifatnya adalah kata sifat na. Kata sifat na dicoret ya, minasang. Kata benda dulu yang menjadi topik. Kemudian kata kerja bentuk kamus atau biasa, noga. Kemudian kata sifat nanya tidak usah dipergunakan, ditutup dengan des. Musume wa ryori o tsukuru no ga jouzu desu. Musume wa, anak perempuan saya, ryori o tsukuru no ga, memasak. Ryori o tsukurimasu, memasak. Di sini dari tsukurimasu dirubah menjadi tsukuru no. Tsukuru no. Ditambahkan no. Kemudian kata sifatnya ga jouzu desu. Jouzu ini dari kata sifat na. Jouzu na. Jouzu desu. Ditutup dengan des. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, di tengah-tengah kita masukkan kata kerja. Jadi, kata kerjanya sifatnya seperti apa? Kata kerja itu sifatnya omoshiroi. Kata kerja itu sifatnya dia pintar. Makanya kata kerja tersebut dirubah dulu ke kata kerja bentuk kamus atau bentuk biasa, kemudian ditambahkan no, dan apabila setiap di belakangnya adalah kata sifat des, kata sifat des, maka diikuti dengan partikel ga. Musume wa ryori o tsukuru no ga jouzu desu. Chugoku wa hanasu no ga omoshiroi desu. Jadi ini dirubah dulu ke bentuk kamus atau bentuk biasa. Oke, cara perubahan bentuk kamus dan bentuk biasa minasang bisa lihat di video yang khusus untuk menjelaskan ini. Kemudian strukturnya ini seperti yang tadi. Kata benda yang menjadi topiknya, kemudian kata kerjanya ditambahkan no, ga, kemudian kata sifat i atau na, i-nya tetap dipakai, na-nya dihapus, ditutup dengan des. Selanjutnya, minasang nihongo ni yakushite kudasai 1 から4.聞いてチェックしましょう. Selanjutnya, tadashi katachi o kakimashou. Tadashi katachi o kakimashou. Tulislah bentuk yang benarnya. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 4. Minasang yang di bawahnya ini ada kata kerja. Minasang rubah dengan bentuk yang benarnya. (1) 中国語は文字を書くのが難しいです。2、英語は話すのが簡単です。3、私は文法を覚えるのが苦手です。4、友達は漢字を読むのが得意です。
3-2、聞きましょう。はい。Kite tadashi ho o erabimashou. Kite tadashi ho o erabimashou. Jadi di sini nomor 1 sampai nomor 4 masing-masing akan ada percakapan. Minasang dengarkan percakapannya, kemudian isi di sini dengan bentuk yang benar dari pilihan yang sebelah kanan ini. Oke. Kakuno ga, yomuno ga, bunpo ga, hatsuon ga, kikuno ga, hanasono ga, oboeru no ga, tsukau no ga. Oke, jadi nomor 1 sampai nomor 4 minasang dengar kaiwa atau percakapannya kemudian diisi di sini. Nanti di terakhir akan aku perdengarkan jawabannya. Jadi minasang bisa ngecek jawaban dari minasang. Oke? 1、しんさん、日本語の勉強はどうですか？面白いですよ。でも、文字を書くのがちょっと難しいです。そうですか。でも頑張ってくださいね。2、佐藤さん、中国語の勉強はどうですか？面白いですよ。発音が違いますからね。本当に面白いですよ。そうですか。3、キムさん、フランス語難しいですか？いえ、簡単ですよ。私は話すのが楽しくて好きですよ。そうですか。いいですね。4、あ、田中さん、英語の勉強ですか？ええ、大変です。私は単語を覚えるのが苦手で。そうですか。頑張ってくださいね。3-2、聞いてチェックしましょう。1、日本語は文字を書くのが難しいです。2、中国語は発音が面白いです。3、私はフランス語を話すのが好きです。4、私は英語の単語を覚えるのが苦手です。3、会話と文法。1、聞きましょう。Hai, kita masuk lagi ke kaiwa atau bumpo. Yang pertama ada Yagi-sang dan Kara-sang. Kita lihat dulu percakapan antara Kara-sang dan Yagi-sang. すみません。はい。何ですか？この漢字の読み方がわかりません。教えてくださいませんか？これですか。これはフランスです。フランスですか。ありがとうございます。Awalnya dibuka dengan Kara-sang bertanya kepada Yagi-sang, sumimasen, permisi. Yagi-sang, hai, nan desu ka? Iya, kenapa? Kara-sang, kono kanji no yomikata ga wakarimasen. Kono kanji no yomikata ga wakarimasen. Kanji ini cara bacanya saya nggak tahu. Saya tidak mengerti. Oshiete kudasaimasen ka? Bisakah kamu mengajarkan buat saya? Kore desu ka? Yang ini ya? Kore wa Fransu desu. Yang ini kanji France atau Prancis. Fransu desu ka? Prancis? Arigatou gozaimasu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kara-sang bertanya cara baca kanji kepada Yagi-sang dan Yagi-sang memberitahu. Oke. Minasang bisa ikutkan 2 kali lagi sambil ikut
shadowing. すみません。はい。何ですか？この漢字の読み方がわかりません。教えてくださいませんか？これですか。これはフランスです。フランスですか。ありがとうございます。すみません。はい。何ですか？この漢字の読み方がわかりません。教えてくださいませんか？これですか。これはフランスです。フランスですか。ありがとうございます。Hasil rekamannya Minasang bisa kirim kepada kami. Nah, bumpu atau pola kalimat selanjutnya yaitu ketika kita ingin meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Meminta orang lain untuk melakukan kegiatan atau sesuatu untuk kita. Jadi pola kalimatnya kata kerja bentuk T, kata kerja kita rubah dulu ke bentuk T, kemudian disambungkan dengan kudasaimasen ka. Kudasaimasen ka ini adalah bentuk halusnya dari T kuremasen ka. T kuremasen ka. Contohnya, kono kotoba no imi o oshiete kudasaimasen ka? Kono kotoba no imi o oshiete kudasaimasen ka? Ini dari osiemas. Osiemas golongan 2. Masnya dihapus, kemudian ditambahkan te kudasaimasen ka. Untuk arti dari kosakata ini, bisakah kamu mengajarkan, memberitahukan kepada saya? Kurang lebih seperti itu artinya. Jadi strukturnya kata kerja Minasang ganti ke bentuk T, kemudian disambungkan dengan kudasaimasen ka. Nah, untuk grup 1, grup 2, grup 3, Minasang review kembali cara perubahan ke bentuk T. Kata kerja ke bentuk T ada videonya, sudah saya upload. Jadi Minasang bisa cek di situ. Selanjutnya, 2、聞いてチェックしましょう。 tadashi katachi o kakimashou. Tadashi katachi o kakimashou. Tulislah bentuk yang benarnya. Di sini nomor 1 sampai nomor 4 ada kata kerja masing-masing. Jadi untuk melengkapi kalimat ini, Minasang harus mengganti kata kerja tersebut ke bentuk yang benar. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 silakan Minasang kerjakan. Nanti akan saya bantu dengan audio. ?1、この漢字を書いてくださいませんか？ 2、もう一度言ってくださいませんか？ 3、日本語の文法を説明してくださいませんか？ 4、日本語でメールを書くのを手伝ってくださいませんか？ Nah, pola kalimat selanjutnya ketika kita ingin mengatakan cara, titik-titik cara di sini digabungkan dengan kata kerja. Cara melakukan sesuatu. Kata kerja mas, masnya dihapus, kemudian ditambahkan kata. Jadi misalnya contohnya, kono kanji no, kanji ini yomi kata ga wakarimasen. Cara bacanya saya tidak mengerti. Yomi kata dari yomi mas, masnya dihapus kemudian digabungkan dengan kata. Jadi cara membaca. Cara membacanya saya tidak mengerti. Oke. Contoh selanjutnya, tempura no tsukurikata. Tempura no tsukurikata dari tsukurimas, membuat. Cara membuat tempura o oshiete kudasai. Ajarilah saya cara membuat tempura. Nah, kurang lebih seperti itu
Jadi minasang tinggal tambahkan kata kerjanya, kata kerja mas, masnya dihapus dan ditambahkan kata. Kurang lebih seperti itu ya contohnya. Nah, di sini Nihongo ni yakuste kudasai ichikara ni. 3、聞いてチェックしましょう。 Hai, tadashi katachi o kakimashou, tadashi katachi o kakimashou. Jadi di sini kanji o kakimasu. Kanji di sini minasang tambahkan dengan partikelnya apa? O atau no? O atau no? Nomor 1 sampai nomor 4 minasang kerjakan terlebih dahulu, nanti akan saya bantu dengan audio.1、漢字の書き方。2、辞書の使い方。3、単語の覚え方。4、発音の練習の仕方。 Ini lanjutan yang tadi. Minasang isi nomor 1 sampai nomor 4.3、聞いてチェックしましょう。1、漢字の書き方。2、辞書の使い方。3、単語の覚え方。4、発音の練習の仕方。 4、聞きましょう。 Di sini ada pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama, onna no hito wa nani o tanomimasu ka? Onna no hito wa nani o tanomimasu ka? Jadi, yang perempuan minta tolong untuk ngapain? Kemudian, nomor 2, otoko no hito wa shimashita ka? Otoko no hito wa shimashita ka? Apakah yang laki-laki melakukannya? Ini nomor Maruichi dan Maruni, Maruichi dan Maruni. Nanti ada nomor 1 sampai nomor 4 di kaiwa. Minasang bisa sambungkan dengan A sampai D di sini. Jadi di sini ada permintaan tolong dari perempuan onna no hito, kemudian di bawahnya apabila laki-laki atau otoko no hito shimashita maru, kemudian atau otoko no hito wa shimasen deshita batsu. Minasang bisa tulis batsu, oke? Audionya aku perdengarkan. 1、日本語の漢字は中国語と似ています。でも少し違います。すみません。もう一度言ってくださいませんか？ああ、はい。日本語の漢字は中国語と似ています。 2、すみません。ちょっと辞書を貸してくださいませんか？この辞書ですか？すみません。今使ってて。あ、そうですか。すみません。3、ちょっといいですか？この言葉の使い方がよくわかりません。説明してくださいませんか？この言葉ですか？難しいですね。私もよくわかりません。
すみません。あ、そうですか。じゃあ、先生に聞きます。4、ちょっといいですか？はい、何ですか？この漢字の書き方を教えてくださいませんか？いいですよ。あ、この漢字ですね。はい。Selanjutnya dokai, dokai. Kita baca dulu. Pertanyaannya, Karasangwa Sanino Tomodachi ni meru wo kakimashita. Karasang wa Sanino Tomodachi ni meru wo kakimashita. Karasang menulis email kepada 3 orang temannya. Kemudian, Sani no henji wa dore desu ka? Sani no henji wa dore desu ka? Jawaban atau balasan dari ketiga temannya itu yang mana ya? Jadi di sini ada nomor 1, email nomor 1, email nomor 2, dan email nomor 3. Nanti jawabannya minasang cocokkan dengan yang A, B, atau C. Yang mana yang benar, yang sesuai dengan email dari Karasang. Di sini judulnya adalah Onegai ga arimasu. Onegai ga arimasu. Jadi ada permintaan tolong dari Karasang. Oke, sebelumnya minasang kerjakan terlebih dahulu. Nanti akan aku perdengarkan audio. 4、読解。お願いがあります。1、こんにちは、カーラです。お願いがあります。来月、友達の家でパーティーをします。私は日本料理を作ります。日本料理の本を貸してくださいませんか？こんにちは、カーラです。お願いがあります。来月、日本語のクラスでスピーチをします。来週、私の日本語をチェックしてくださいませんか？火曜日か木曜日はどうですか？ 3、こんにちは、カーラです。休みに京都に旅行に行きます。私は日本の茶碗を見るのが好きです。いい博物館を教えてくださいませんか？よろしくお願いします。Sakubung, sakubung atau karangan, bung o kakimasho. Bung o kakimasho, tulislah kalimat atau karangan. Nah, di sini kita baca bersama watashi to gaikokugo. Watashi wa daigaku no toki doitsu go o benkyou shimashita.
Doitsugo wa Nihongo to chigaimasu. Doitsugo wa hatsuon ga sukoshi muzukashii desu. Demo, Doitsugo wa kaku no ga kantan desu. Jadi di sini contohnya minasang bisa tulis kembali pengalaman minasang mempelajari bahasa asing.